Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas minggu ke-8. Di tugas minggu ke-8 ini, kita mendapat tugas mengenai analisis studi kasus leadership and trust dari tokoh pemimpin Nelson Mandela. Dan izinkan perkenalkan, nama aku Vanessa Arianto, dan ada beberapa teman saya yang menemani saya. Ada Ahmad Ihsan Faturrahman, Divanka Raminta, Muhammad Wirjatullah Arzari, Rajesh Suhail. Dan selanjutnya mengenai pengenalan Nelson Mandela dan tujuan analisis. Nelson Mandela sendiri adalah tokoh pemimpin ikonik yang lahir di 18 Juli 1918 di Mvezo. Ia sangat tertarik pada sejarah Afrika dan ia melanjutkan pendidikannya di Clarkbury Boarding Institute untuk menjadi penasihat Raja Tembu. Di usia 23 tahun, ia bekerja di firma hukum di Johannesburg dan belajar hukum di University of Witwatersrand sebagai simbol perlawanan terhadap apartheid. Mandela juga berjuang untuk masyarakat inklusif di Afrika Selatan. Lalu analisis ini bertujuan memahami strategi kepemimpinannya dalam membangun kepercayaan dan relevansinya dalam kepemimpinan masa kini. Selanjutnya latar belakang mengenai Nelson Mandela dan konteks situasi. Nelson Mandela ini merupakan seorang perjuang anti-apartheid. Ia menghabiskan 27 tahun di penjara karena melawan rezim diskriminatif di Afrika Selatan. Lahir di Mvezo dari suku Tembu. Ia dibesarkan dalam budaya Afrika dan belajar tentang kebebasan di sekolah. Setelah ia menamatkan pendidikannya di Universitas Fort Hare dan Witwatersrand, ia bergabung dengan ANC pada tahun 1944. Awalnya mendukung aksi damai, Mandela kemudian membentuk sayap bersenjata dari ANC, yang menyebabkan penangkapannya dan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1964. Dan ia bebas pada tahun 1990, Mandela memimpin negosiasi mengakhiri apartheid dan pada 1994 terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kepemimpinannya dalam rekonsiliasi menginspirasi dunia, menekankan pentingnya perdamaian, persatuan, dan nilai kemanusiaan dalam kepemimpinannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Faturrahman dengan NIM 104012300347. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai strategi membangun kepercayaan dan pendekatan yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan seorang sosok atau tokoh hebat yang berhasil menyatukan berbagai ras dan suku di Afrika Selatan. Di tengah sistem pemisahan ras yang sangat ketat bernama apartheid, Nelson Mandela menggunakan cara yang cukup cerdas, yaitu dengan cara belajar bahasa Afrika yang sering dipakai oleh orang berkulit putih saat masih di penjara, supaya Nelson Mandela bisa lebih dekat dengan para sipir dan juga pejabat pemerintah. Nelson Mandela juga bersungguh-sungguh ingin memahami pihak lawan atau orang berkulit putih demi menciptakan perdamaian di negaranya. Selain itu, Nelson Mandela juga memakai strategi uh, dengan memanfaatkan olahraga. Jadi, olahraga yang diambil oleh Nelson Mandela merupakan olahraga rugby, yaitu dengan cara Nelson Mandela mendukung tim Springboks yang kebanyakan pemainnya adalah orang berkulit putih. Tindakan bijaksana ini berhasil membuat banyak orang berkulit putih tersentuh dan akhirnya percaya kepada Nelson Mandela. Selanjutnya adalah Nelson Mandela ini merupakan sosok yang hebat yang mengajarkan pentingnya memaafkan dibandingkan balas dendam. Seperti yang terlihat dari kata-kata bijaksana yang dilontarkan atau diberikan oleh Nelson Mandela, ya setelah saya translate menjadi bahasa Indonesia, jika kamu ingin berdamai dengan musuhmu, kamu harus belajar
atau bekerja sama dengan musuhmu. Nelson Mandela juga terkenal sebagai pemimpin yang jujur dan selalu terbuka akan kesalahan di masa lalunya. Selain itu, Nelson Mandela juga teguh memegang prinsip perdamaian untuk membangun Afrika Selatan yang lebih baik. Kisah hidup Nelson Mandela mengajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan atau biasa kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nelson Mandela juga menekankan bahwa membangun kepercayaan harus dimulai dari diri sendiri dan perlu usaha dari kedua pihak. Nah, habis itu juga Nelson Mandela juga menunjukkan betapa pentingnya uh, berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan juga keberanian untuk memaafkan demi menciptakan kedamaian yang bertahan lama. Jadi, kesimpulannya adalah Nelson Mandela mengajarkan bahwa untuk membangun kepercayaan dan kedamaian yang bertahan lama, strategi yang harus kita gunakan sebagai poin utama, kita harus berani memaafkan dan bekerja sama dengan pihak lain atau pihak musuh kita. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya lagi Swahil. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus leadership dan trust Nelson Mandela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Swahil. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis studi kasus leadership dan trust oleh Nelson Mandela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak pada tim atau organisasi, analisis, dan dampak dari kepercayaan yang terbangun. Jadi, kepercayaan memainkan peran kunci dalam keberhasilan tim dan organisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh pimpinan Nelson Mandela. Kepercayaan dalam tim meningkatkan kolaborasi kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja. Sementara dalam organisasi, kepercayaan menciptakan budaya positif, mendorong inovasi, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Mandela dengan integritas dan komitmennya terhadap keadilan berhasil membangun kepercayaan yang mendalam baik dari antara para pengikutnya maupun masyarakat Afrika Selatan. Fokusnya pada rekonsiliasi nasional dan kepemimpinan yang memberi contoh menciptakan stabilitas politik dan sosial, serta motivasi banyak orang untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama, yang menjadi landasan bagi pembangunan negara. Paling cukup sekian presentasi dari saya. Kaji Suhail, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian diskusi relevansi dan pelajaran yang dapat diambil oleh kelompok kami. Di sini kami sebagai tokoh utamanya adalah Nelson Mandela. Apakah cara yang digunakan oleh Nelson Mandela dalam meningkatkan kepercayaan masih relevan digunakan untuk saat ini? Menurut diskusi kelompok kami, cara yang digunakan masih relevan digunakan pada saat ini. Karena cara yang digunakan oleh Nelson Mandela adalah bagaimana membangun kepribadian kita, bagaimana menjadi diri kita agar kepercayaan itu dapat dibangun. Contohnya, Nelson Mandela memulai semuanya itu dari diri sendiri, seperti eh, mulai melakukan pendekatan dengan mempelajari bahasa, lalu juga dengan mempelajari atau mengikuti hal-hal yang disukai oleh orang, lalu juga mudah memaafkan orang lain. Hal-hal ini dapat menciptakan kepercayaan tersendiri bagi orang-orang. Namun, yang paling menunjukkan atau yang paling berpengaruh eh, pada perasaan orang atau persepsi orang sehingga orang itu dapat mempercayai seseorang adalah bagaimana sikap si individu tersebut yang akhirnya membuat orang-orang percaya. Contohnya seperti Nelson Mandela yang
konsisten untuk memperjuangkan atau menciptakan Rainbow Nation itu bisa terwujud, sehingga orang-orang menjadi yakin dan menaruh kepercayaan kepada dirinya. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dari Nelson Mandela adalah yang pertama selalu menjadi orang yang baik. Tentu saja ketika kita menjadi pribadi yang baik, orang akan lebih percaya kepada diri kita. Lalu memiliki konsistensi dan integritas dalam melakukan sesuatu. Karena orang eh, ketik- karena ketika orang ingin menaruh kepercayaan, pasti seseorang ingin mempercayakan pada orang yang serius dan memiliki integritas. Lalu juga kita harus memiliki sifat pemaaf dan jujur dalam berkomunikasi sehingga orang-orang percaya dan eh, percaya dan yakin bahwa eh, mereka tidak akan kecewa jika menaruh kepercayaan tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan menjadi pelajaran yang dapat kami ambil untuk selalu menjadi orang yang baik dan memulai segala sesuatu dari diri sendiri. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Nelson Mandela adalah seseorang sosok yang sangat luar biasa dalam membangun kepercayaan antar suku di Afrika Selatan. Nelson menggunakan beberapa strategi cerdas untuk menyatukan bangsa yang terpecah karena apartheid. Banyak banget pelajaran dari Nelson Mandela yang dapat kita ambil. Salah satunya, Nelson Mandela mengingatkan kita bahwa kepercayaan dibangun dari tindakan nyata, bukan sekedar janji atau omongan belaka. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah mereka yang mampu menunjukkan integritas, konsistensi, dan empati. Selain itu juga sikap pemaaf dan kemauan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan memperbaiki di masa depan dapat memperkuat fondasi kepercayaan dalam tim ataupun organisasi. Pendekatan Mandela dalam membangun kepercayaan ini masih sangat relevan untuk konteks kepemimpinan modern pada saat ini. Untuk organisasi, dalam dunia kerja, ataupun dalam tim diskusi di kelas, pemimpin yang transparan, konsisten, dan tulus sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis, menunjukkan ketertarikan pada budaya atau latar belakang yang berbeda dari setiap orang, seperti yang dilakukan oleh Mandela dengan mempelajari bahasa Afrika, dapat menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan antar individu dan kelompok. Sekian kesimpulan dari seluruh presentasi dari kelompok kami saat ini. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.